Apa sih child grooming itu? Kita ngomongin secara terminologi ya. Dari kata dulu, oke? Child. Berarti child grooming ini ada unsur childnya, anak. Nah, definisi anak ini sayangnya itu berbeda-beda. Kita pegang konsep kan megang masalah hukum, maka ada namanya age of consent. Tapi kalau misalnya 18 tahun nih, tiba-tiba didatengin sama anak dewasa 29 tahun gitu. Itu kategorinya child grooming atau enggak? Dalam situasi ini terjadi imbalance of power. Di mana berarti sosok yang lebih tua lebih punya kendali. Seandainya dapat pasangannya yang bisa peduli dan menjaga dengan baik, mungkin nggak masalah. Tapi dari mana kita bisa pastikan pasangannya nggak tiba-tiba nanti berubah pikiran? Itu susahnya. Tapi society akan menganggap itu aneh. Banyak orang yang masih bingung antara ini pedofil atau child grooming. Oke, yang pasti gini, walaupun aku agak nggak enak ya ngomong, tapi hati-hati dengan orang yang too good to be true. Nah, ada suatu studi nih yang mencoba untuk menemukan apakah ada patternnya. Ternyata child grooming itu mereka menjalankan SOP tertentu. Dan kalau kita mengenali ini, bisa jadi kita dari jauh-jauh hari udah menentukan ini kayaknya red flag nih. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Ruang Tunggu. Hari ini kita akan membahas yang waras-waras. Ya, yang sebelah kiri. Aku sedang memelintir-melintir, jadi pelintir. Oh iya, yang waras. Yang waras. Soalnya ini nih. Ini 1 tambah 1 Udah. 11. Udah, nanti susah berdirinya, itu Oh iya. susah berdirinya. Nah, Udah tahu dong kita bakal bahas apa yang memang lagi rame-rame nih. Akhir-akhir ini tuh pembahasannya tentang child grooming. Sebenarnya ini isu yang udah lama ya. betul. Udah lama, sebenarnya tuh udah ada dari zaman jebot sih sebenarnya. Betul. Tapi kayaknya baru ada aja istilahnya. Kayak diangkat dan kayak baru diketahui kalau ini tuh sebenarnya sesuatu yang salah. Kalau dulu ini dianggap kayak tabu. Dianggap ini tuh kayak ya udah emang diwajarkan saja gitu. Padahal ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Betul. Dan serunya ya, ini kasus yang diangkat ini bukan terjadi sekarang. Enggak. Terjadinya itu sudah Bertahun-tahun yang lalu. gitu. Berarti lebih selama dari 10 ini tahun lalu. selama ini kita nggak sadar bahwa Iya. kasus itu tuh ada. Iya, dan selama ini pun kalaupun sudah diangkat dari lama pun orang-orang tuh belum bisa kayak menganggap itu tuh salah. Itu sesuatu yang normal, dianggapnya pergaulan bebas lah, dianggapnya apalah. Jadi kayak masih menyalahkan. Tapi kita membuktikan kalau sekarang tuh pengetahuan orang Indonesia itu berkembang. Mulai berubah, mulai mau belajar. Dan ini salah satu dengan caranya nonton podcast Ruang Tunggu, kita belajar lebih banyak lagi. Asik. Terima kasih yang udah subscribe, sudah 15.000 kita subscribernya, mantap. Oke, kita masuk nih kalau misalnya ke acara yang mengandung penderitaan ini, kita masuk ke sesi Dunia dalam penderitaan. Nah, emang sih child grooming itu memberikan penderitaan ke beberapa orang ya, termasuk para korban gitu. Tapi aku pengen nanya deh, apa sih child grooming tuh gitu? Oke. Apa kategori itu masuk ke child grooming gitu? Betul. Jangan sampai dikit-dikit, karena awareness-nya sekarang udah gede kan. Di awal tahun 2026 tiba-tiba awareness child grooming dari sini segini sekarang gitu, tinggi banget. Jadi tapi biar kita samain dulu suara, biar nggak dikit-dikit kayak NPD. Yes. Ini child grooming, ini child grooming, ini child grooming. Kita samain dulu suara, apa yang masuk kategori child grooming, apa yang nggak masuk. Oke, kita ngomongin secara terminologi ya. Sekali lagi nih, ketika saya ngomongin terminologi, tolong jangan dipelintir. Ntar tiba-tiba di-cut, dibilang menurut psikiater ini bukan child grooming ya. Tolong banget. Dari kata dulu, oke? Child. Berarti child grooming ini ada unsur childnya, anak. Nah, definisi anak ini sayangnya itu berbeda-beda kan. Kalau kita tanya anak umur berapa sih? Mungkin bilang ya udah anak. Remaja itu berbeda lagi. Kalau menurut dokter anak dari usia lahir sampai 18 tahun itu masih dipegang dokter anak sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada anak umur 17 tahun dibawa ke dokter anak itu nggak aneh. Kalau secara teorinya menurut aturan dokter anak memang masih. Nah, kita pegang konsep kan yang megang masalah hukum, maka ada namanya age of consent. Umur berapa seseorang itu bisa untuk memberikan persetujuan, kapan dianggapnya dewasa. Itulah beda-beda, ada yang mungkin 17, ada yang 18, ada yang 21. Tapi secara umum berarti child grooming berhubungan dengan seorang anak yang belum bisa untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kedua ada kata grooming di situ. Ini menarik ya, karena waktu kemarin muncul kata child grooming itu, sempat ada komentar orang yang menanyakan, ini kayak benar-benar clueless, jadi dia ngobrol sama pasangannya terus nanya, child grooming itu maksudnya ngapain? Jadi anaknya tuh kayak dirapiin gitu, di blow. Dan itu sempat kayak dianggap oleh netizen ya, ini menghina nih
child grooming. Tapi memang beneran istilah grooming itu emang merawat. Iya. Kami punya anjing nih, 2 ekor ya. Jadi Iya. ketika kita bilang mau dimandiin atau tolong dirapiin, itu istilahnya memang Di grooming, pet grooming. Nah, jadi grooming ini istilahnya adalah merawat sesuatu supaya menjadi lebih baik, supaya jadi lebih rapi. Tapi kalau digabungkan, memang jadinya nggak bagus. Jadi child grooming itu adalah seseorang yang sudah lebih tua, yang sudah lebih punya power, dia jadi menyiapkan seorang anak ini. Dipersiapkan tuh. Tapi persiapkannya bukan dengan dipakaikan baju, dirapikan rambutnya, enggak. Dipersiapkan secara seksual mungkin. Supaya berikutnya di masa depan ini bisa menjadi entah jadi pasangannya, menjadi seorang yang dimanipulasi oleh dia. Itu kan yang kemarin juga terangkat kasusnya kan. Dicari korban ini yang masih usianya masih muda dan biasanya memang vulnerable atau rentan. Makanya biasanya korban child grooming itu tuh ada patternnya yang dari keluarga yang nggak terlalu utuh atau mungkin secara financial disadvantage atau mungkin nggak punya akses ke pendidikan. Bahkan yang punya saja bisa jadi dia menjadi korban child grooming juga ketika yang kurang adalah perhatian dari orang tua begitu. Jadi nggak secara random semua anak bisa menjadi korban. Oke, secara potensi semua anak berpotensi. Oke, tetapi yang akhirnya kena adalah karakter-karakter tertentu yang memang lebih mudah dimanipulasi untuk dikontrol. Oke. Tapi kalau misalnya tadi kan lu bilang kayak yang rentan usia 0 sampai 18 tahun itu kategorinya anak. Tapi kalau misalnya 18 tahun nih, tiba-tiba didatengin sama anak 29 tahun. Gak anak dong. Dewasa. Dewasa 29 tahun gitu. Itu kategorinya child grooming atau enggak? Nah, kalau misalnya anggaplah ya ini berlanjut ke proses hukum nih. Bisa jadi yang umur 29 ini nggak bakal kena konsekuensi. Dia bisa aja beranggapan loh, dia kan sudah dewasa. Secara hukum gitu dia sudah punya KTP. Keluarga pun nggak bisa menuntut juga. Itu susahnya. Tapi society akan menganggap itu aneh. Sebelum marah-marah dulu ya. Di kasus yang kemarin disiapinnya dari 15 ya. Betul. Ini aku beda kasus nih, beda kasus. Kalau misalnya tiba-tiba dideketinnya di usia 18, bukan di usia 15 gitu. Karena gini kan, ketika tadi umur 18, kita pernah juga ada beberapa orang yang memang berargumen 18 itu memang sudah memasuki legal dewasa. Gitu ya, dewasa dibilangnya. Secara legal, secara tubuh juga ya, bentuk tubuh itu semua sudah menyerupai dewasa. Kebetulan secara umurnya yang memang tadi 18. Begitu. Nah, tapi ingat dalam situasi ini terjadi imbalance of power. Di mana berarti sosok yang lebih tua lebih punya kendali, sedangkan sosok yang lebih punya muda pengalaman juga nggak sih? Betul. Nah, Iya. di sini ya kalau perhatikan aku nggak ngomong tentang cowok atau cewek karena child grooming itu nggak eksklusif cowoknya lebih tua dan ceweknya lebih muda. Memang di kasus yang terjadi yang umum adalah yang jadi sosok laki-laki nih yang punya power lebih besar dari yang lebih berusia, sedangkan korbannya lebih banyak memang yang perempuan gitu. Tapi tadi ada imbalance of power dan tadi artinya walaupun ini masih sama-sama usia dewasa, bisa jadi tadi ada imbalance of power tersebut. Dan manipulasi tersebut Betul, terjadi ya. karena gimana juga orang yang baru berusia nggak usah 18 dianggaplah 20 tahun. Baru lulus kuliah, mungkin belum mandiri, belum ada pekerjaan. Masih jadi kan kuliah mungkin. bisa jadi kan. Iya. Jadi dia masih sangat menggantungkan hidupnya di orang lain. Artinya apa? Dia nggak punya power. Seandainya dapat pasangan yang bisa peduli dan menjaga dengan baik, mungkin nggak masalah. Iya. Tapi dari mana kita bisa pastikan pasangannya nggak tiba-tiba nanti berubah pikiran? Jadi akhirnya dari kecil pun, dari remaja ya atau pas dewasa muda, dia nggak punya power, nggak punya bekal, tiba-tiba dia misalnya diceraikan atau dipisahin, benar-benar jadi nggak berdaya sama sekali. Plus kebanyakan dari orang-orang yang menjadi korban child grooming ini, dia kan dipisahkan dari keluarganya. Mau pulang kemana? Bener Gitu loh. Jadi kerugiannya lebih banyak akhirnya di korban. Kayak gitu ya. Oke. Aku mau nanya dong, kayak banyak orang yang masih bingung antara ini pedofil atau child grooming gitu. Jadi karena masih orang yang kayak abu-abu gitu loh. Apa sih bedanya pedofilia sama child grooming? Ini kita ngomongin mengenai terminologi lagi ya. Kalau pedofilia itu kan dari katanya itu filia. Filia itu adalah kesukaan, ketertarikan. Kalau pedo itu artinya sebenarnya anak-anak. Ya. Jadi pedofilia adalah ketertarikan secara seksual kepada anak yang spesifik itu disebutnya prepuber. Prepubescent itu sekitar di bawah 13 tahun. Oke. Jadi, apabila ada seseorang yang sudah lebih dewasa, punya ketertarikan secara seksual kepada anak di bawah 13 tahun, ya, dan bukan cuma ketertarikan tapi bahkan bisa ada action, itu dikategorikan sebagai gangguan seksual. Yang masuk kategorinya adalah pedofilia. Nah, jadi ada pertanyaan 13 tahun nih. Kalau gitu seandainya umur 17 pacaran sama umur 12 bagaimana gitu kan? Kalau ini umurnya 15 sama 10 bagaimana gitu. Nah,
untuk menjembatani area abu-abu tersebut, jadi ada patokan juga dari mana kita tahu bahwa ini tadi memang ketimpangan usia atau sama-sama remaja, cinta Iya, remaja. cinta remaja. Selain di atas 13 tahun, ada juga patokan tentang perbedaan umur 5 tahun. Jadi seandainya nih, umur dia adalah 14 dengan 18, kan itu berarti remaja nih, sama-sama Iya. remaja. Kita nggak nyebut itu sebagai pedofilia nih. Turunin dikit lagi, tadi kan di bawah 13 ya. 12 sama 16, bukan. Tapi 12 sama 17, mungkin. Oke. Kenapa? Karena karakteristik tubuh ataupun pola berpikirnya udah berbeda sekali gitu. Makanya kita jadi ada pertimbangan tentang yang mana yang menurut kita acceptable, yang mana enggak. Tapi karena ini kan areanya abu-abu ya, bentuknya angka, sehingga tadi bisa jadi satu orang sepakat dan yang lain enggak. Nah, ini juga kadang-kadang kita pernah melihat mungkin kan ada orang misalnya usia 45 tahun menikah dengan usia 25 tahun. Kejauhan nggak sih? Iya Ya kan? iya. Kadang-kadang ya berasa kayak gini, mungkin beberapa dimaklumi, nggak apa-apa lah kalau misalnya yang sering laki-laki, maaf nih, laki-laki lebih tua tuh lebih wajar. Nah, belum ada suatu... Age like fine wine. Nah, bahkan Iya. gitu kan katanya kan, laki-laki semakin nambah usia, semakin matang katanya gitu. Ada satu perhitungan sederhana ya, ini kembali bukan kata-kata saya, ini pendapat dari masyarakat ya. Perhitungan kasar untuk menentukan suatu rentang relationship itu wajar atau enggak adalah half your age plus 7. Artinya separuh umur kamu ditambah 7. 7. Seandainya anggaplah ada seorang berusia 40 tahun. Oke. Maka rentang umur yang dianggap wajar adalah kalau dia berpasangan dengan orang. Dibagi 2, 20, ditambah 7, Yes. 27. Maka apabila dia umur 40, pasangannya 27, itu masyarakat masih nganggapnya, oh masih agak wajar. Oke. Tapi kalau di bawah itu 40 sama 25 atau 23 itu kan dianggapnya aneh gitu. Itu menarik, salah satu menarik, perhitungan menarik, kasar yang menarik. ini menarik dari research gitu kan, dicari kayaknya nih angkanya segini nih, tapi nggak jadi patokan ya. Cuma tadi Ya. ini tentang wajar atau enggaknya oleh Iya, di mata iya, masyarakat. Iya. Oh, menarik. Terus aku jadi penasaran, kenapa sih orang-orang kayak tertarik banget sama daun muda gitu? Apa yang membuat orang-orang tuh tertarik sama daun muda gitu? Oke. Kayak kenapa dia nggak tertarik sama yang seusianya gitu? Oke, menarik. Ketika kita tumbuh besar nih, kita memang punya ketertarikan biasanya dengan yang seusia kita. Anak SMP naksirnya sama sesama teman-temannya gitu kan, SMA juga. Kalau anak SMA nggak mungkin tertarik sama anak TK gitu. Betul. Nah, walaupun kadang-kadang mungkin SMA tertarik sama kuliah, itu juga kita bilang ya masih sama kan rentang Iya. usianya gitu ya. Kita punya kecenderungan tadi untuk menyukai yang mungkin patternnya tuh mirip dengan kita. Oke? Tapi dalam beberapa situasi memang ada orang yang stuck, nyangkut. Dia punya ketertarikan kan seperti pada pedofilia, atau mungkin nggak yang benar-benar pedofilia banget, tapi dia tertarik dengan daun muda. Nah, ini bisa kita terjemahkan dengan berbagai konsep psikologi. Kita perlu nanya dulu kan, kadang-kadang usia muda itu berhubungan dengan innocence, berhubungan dengan dia masih suci gitu, masih polos. Kadang-kadang ada desire to control di situ, ada pengen mendominasi. Tapi ini nggak selalu, kadang-kadang ada juga kan orang yang lebih suka sosok yang lebih tua. Bahkan aku menemukan juga beberapa orang yang bahkan yang cowok gitu, yang dia suka dengan perempuan yang lebih tua, yang dianggapnya tuh kayak mami dibilangnya gitu. Iya. Itu kembali dia akan mencari apa yang nggak didapatkan. Kalau dulu nggak mendapatkan sosok seorang mami, seorang ibu, mungkin dia jadinya akan kompensasi dengan mencari seperti itu. Mami issue. Bisa kan seperti gitu Daddy kan? issue. Kita pernah bahas tau. Pernah. Nah gitu, jadi akhirnya tadi kita nggak bisa secara spesifik nyebut bahwa ini karena ini. Pasti ada cerita di balik itu. Iya, kita kalau misalnya ngomongin soal orang, kita pasti ngomongin soal traumanya ya. Jadi kalau kalian belum pernah nonton yang soal daddy issue tuh, apa sih kita pernah Fatherless. Boleh tuh kita langsung nonton aja di episode yang ini. Dan yang Overbearing Mother juga boleh nonton di episode yang ini. Nah, terus kita balik lagi nih ke child's grooming gitu. Pelaku child's grooming ini tuh biasanya benar nggak sih kayak memilih korbannya itu, misalnya kan yang di kasus yang populer sekarang itu adalah di usia rentan 15 gitu. Dia sengaja merawat si korbannya itu biar mudah pada saat dia dewasa itu lebih mudah diatur, lebih submisif. Kayak bener nggak sih emang tujuan utamanya itu gitu? Betul. Ya, child grooming nggak pernah tentang cinta. Oh wow. Itu tentang kontrol. Mirip dengan love bombing. Kita dulu pernah bahas kan, love bombing itu bukan tentang cinta, itu tentang gimana mengendalikan seseorang dengan memberikan cinta, perhatian yang berlebih, tapi bukan karena cinta, karena dia pengen mengendalikan. Nah, mirip juga. Agak sulit untuk menyebut ya gimana seorang pelaku child grooming ini memilih korbannya. Kadang aku berpikir bahwa mungkin yang dilakukan adalah ya udah dia mencari korban sebanyak-banyaknya dulu aja. Tebar jala. Tebar jala yang mana yang kira-kira jadi paling potensial. Siapa yang bakal nyangkut? Nah, ada suatu studi nih yang mencoba untuk menemukan apakah ada patternnya. Ternyata child grooming itu mereka menjalankan SOP tertentu.
Oh iya. Dan kalau kita mengenali ini, bisa jadi kita dari jauh-jauh hari udah menentukan, ini kayaknya red flag nih, bahaya. Oh. Oke. Tahap pertama setelah itu adalah dia akan mentargetkan dulu, memilih korban. Misalnya tadi mungkin akan tebar jala lalu memilih yang mana yang kira-kira vulnerable. Oh. Nah, kedua, ini yang penting ya, yaitu mendapatkan kepercayaan dari korban dan keluarga. Oh wow. Itu poin penting, karena kalau dia masuk sebagai orang yang mencurigakan, ayo sini jalan sama om, kabur. Keluarganya akan langsung, jangan deket-deket gitu. Iya Tapi kalau sih. memang masuk, gimana kabar? Oh ini nih dibawain mainan, ini dibawain buku nih, biar dia suka untuk ngebaca. Iya. Mendapatkan trust, jadi dia masuk sebagai sosok orang yang aman. Oke. Nah, ketika tadi mendapatkan kepercayaan itu, bisa dia akan fulfilling needs, kebutuhannya, entah kebutuhan untuk diajak main, untuk jadi cerita. Jadi seolah-olah masuknya adalah sebagai teman. Nah, bukan berarti ya ketika nanti ada orang baik di keluarga nih yang masuk langsung, wah nih calon-calon chat grooming nih. Belum ya. Bukan belum sih, bisa jadi enggak. Iya. Karena tahap berikutnya yang mulai berbahaya adalah ketika dia mulai isolation. Itu apa? Memisahkan antara si korban dengan dunianya. Dalam hal ini, kelihatan kan bahwa kalau dalam buku itu disebutkan gimana dia coba dipisahkan dari keluarganya. Ini yang udah mulai-mulai, bentar nih, ini udah sesuatu yang nggak normal. Karena dalam kondisi yang wajar, itu harusnya yang melibatkan anak dengan keluarganya. Iya. Anak itu adalah part of the family, bukan mau dipisahkan. Nah, ketika si pelakunya ini sudah mulai memisahkan, di situ dia sudah tahu bahwa dia sudah punya kendali nih. Barulah di situ akan mulai mengarah dari yang tadinya friendly, yang masuk sebagai kakak, sebagai sosok om yang baik, sebagai sosok ini orang tua yang lebih asik, baru masuk dia ke tahap mencoba untuk sexualizing the relationship. Situlah mulai ada, yuk coba sini, minta untuk jalan bareng, mungkin bisa untuk ada kontak seksual. Nah, disitulah ketika sudah di tahap itu, anak ini mungkin sudah susah untuk menolak. Belum tentu dia melihat itu sebagai sesuatu yang nggak nyaman. Kan dia taunya bahwa orang ini orang baik. Dan karena dia sudah dipisahkan dari keluarganya, dia juga jadi nggak punya tempat untuk lari untuk bercerita. Di tahap itu akhirnya dia sudah mendapatkan tahap terakhir, yaitu maintaining control. Dia sudah bisa mengendalikan. Dan itulah kenapa dia jadi susah juga untuk balik ke keluarganya. Dengan ancaman-ancaman, emang keluarga kamu mau untuk nerima kamu? Kamu tuh udah nggak ada lagi, selain aku nggak ada yang mau nerima kamu lagi. Dia pun masuk sebagai sosok yang menolong. Nah, jadi ada unsur trauma bonding di situ. Kita pernah bahas tentang trauma bonding itu adalah ketika seseorang dia menjadi sumber luka, tapi juga sekaligus menjadi sumber obatnya. Betul. Jadi tadi kalaupun dia menyakitkan gitu, ya kamu tuh udah nggak, ya dia kan bilang kamu nggak berharga lagi, nggak ada yang mau sama kamu, cuma aku yang mau nerima kamu. Iya. Mau nggak mau dia akan jadi terisolasi di situ. Karena itu yang dia percaya ya. Betul sekali. Itu yang dia percaya. Ini kan kebetulan dilakukan pada saat dia lagi tumbuh remaja, di mana otaknya itu masih mencari identitas. Iya. Dia sangat mencari tentang dia ini siapa, harga dirinya gimana. Ketika diinstal atau ditanamkan nilai-nilai kayak gitu, itu yang akhirnya dia percayai. Bagi kita orang luar mungkin, nggak masuk akal, kelihatan banget orang ini jahat. Tapi ingat, di mata kita, pelaku child grooming itu orang jahat. Di mata si korban, dia mungkin adalah penolong yang ngertiin. Selain pengalaman nih ya, apa sih yang ngebedain kayak anak-anak gitu ya, remaja terutama sama orang dewasa itu, yang kalau remaja tuh mudah dimanipulasi kan, kayak yang tadi ya, makanya kan ditarget sama child groomers. Kalau secara otak ya, memang proses berpikir seorang remaja atau anak itu dengan dewasa itu berbeda. Pada anak yang jauh lebih kecil, misalnya dia usianya masih SD, itu pola pikirnya tuh konkret operasional. Artinya apa yang diomongin itu yang terbayang oleh dia. Kalau misalnya dia bilang nih, kamu nggak boleh cerita ini ya ke mama kamu. Kalau kamu cerita nanti ke mama kamu kaget, nanti mama kamu bisa meninggal. Anak itu percaya, dia membayangkan benar-benar, kalau aku ngomong kayak gini, mamaku beneran akan meninggal. Nah, kalau ini di usia remaja, mungkin udah nggak mempan. Anak remaja udah mulai bisa berpikir secara abstrak, tapi tadi munculnya dalam bentuk ancaman emosional. Kalau kamu gini, nanti orang-orang akan ninggalin kamu, nggak ada yang percaya sama kamu. Diingatkan lagi bahwa dia tuh dalam kondisi helpless, tidak berdaya. Akhirnya tadi jadi lebih mudah dimanipulasi. Dan apabila pada saat itu dia bisa untuk ngobrol sama teman-temannya, mungkin dia dapat konsep, ini tuh nggak normal. Oke, sayangnya pada saat dia remaja kan masih pencarian jati diri. Dan tadi ingat, ada satu komponen yang penting, yaitu isolasi. Dia dijauhkan dari keluarga, nggak boleh ngobrol dengan teman-temannya, supaya tadi kendali total diambil oleh child groomer tersebut. Jadi akhirnya walaupun informasi ada, dia nggak bisa mengakses. Apalagi ingat, ini ngomonginnya jangan sekarang nih ketika ada internet. Ini kejadiannya dulu loh. Oke, dimana sebagian besar komunikasi itu walaupun sudah ada handphone, tapi sebagian besar masih secara langsung. Walaupun itu terjadinya dulu, sekarang juga masih possible. Masih bisa. Masih possible banget. Oke,
Karena kan bisa diakses itu kan ditahan banget ketika dia Iya. chat sama orang mungkin dibilang jangan itu orang jahat kamu sama aku Iya, aja. iya, Nah, iya, iya, berbeda iya. dengan dewasa di mana dia sudah bisa harusnya diharapkan ini udah punya rasa aman. Mm-mm. Dia udah tahu tentang kalaupun terjadi gini aku tetap aman kok. Atau mungkin dia sudah punya power juga, dia bisa melaporkan kepada mungkin Komnas tertentu gitu kan, atau tentang komunitas LBH tertentu, dia punya power untuk itu. Tapi waktu anak remaja kan mereka nggak tahu ada Nggak akses tahu, seperti iya. gitu. Makanya lebih mudah dimanipulasi. Terus kayak anak-anak seperti apa sih, atau remaja, pola remaja seperti apa sih yang jadi potensi dia korban gitu, yang lebih rentan? Oke, good. Kalau kita ngomong tentang vulnerable ya, berarti kan dia ada sesuatu yang dia titik lemahnya di situ. Tergantung apa yang dia tuh kurangnya. Aku punya prinsip bahwa orang mencari apa yang nggak didapatkan. Apabila dia kekurangan uang, mungkin dia akan lemah dengan seseorang yang memenuhi secara keuangan. Tapi gimana kok ini dari keluarga yang kaya raya berkecukupan kok? Biasanya yang kurang yang lainnya. Perhatian, didengarkan, ditemenin. Nah, Iya. tiba-tiba datang nih seseorang yang lebih tua, panggil aja kakak gitu. Pas panggil dia abang. cerita, oh gitu, AA sih menurut AA ya kamu lah, itu loh. Kembali bayangkan ya sebagai dia yang kayak, wah ada sosok yang mengerti aku. Dia mencari apa yang nggak didapatkan. Makanya kan akan berbeda-beda sekali kebutuhannya apa. Nah, mungkin seorang child groomer itu ahli untuk melihat kekurangan tersebut dan mencoba untuk memenuhi itu. Dan dia beneran memenuhi loh. Makanya di matanya korban, dia nggak jahat. Di mata korban, dia memenuhi itu. Cuma bagi kita di mata luar nih, bahwa dia memenuhi itu bukan karena cinta, tapi karena tadi keinginan untuk mengendalikan. Iya, Begitulah. menarik. Terus kalau misalnya nih, tadi child groomer itu kan kalau misalnya di zaman dulu 15 lo. tahun lalu atau 10 tahun lalu kan terjadinya secara langsung. Tapi kan kalau misalnya di era modern sekarang, kayak zaman dulu kayak ini banget ya. Padahal itu sekitar 15 atau 10 tahun lalu. Nah, tapi kalau di era sekarang, child grooming itu lebih potensial terjadi di era sosial media. Betul. Gitu kan. Apakah itu kayak di game ataupun apa, itu tuh potensial nggak sih terjadi kayak misalnya di carry nih yuk sama aku gitu? Bisa banget. Bisa. Apalagi tadi ya, kembali lagi nih, ini karena nggak kelihatan. Justru seorang Age gap-nya makin nggak kelihatan kan? dia membayangkan sendiri. Jadi gini ya, kita kalau di sosial media kan misalnya anggaplah mabar nih sama orang, username-nya bagus. Kita punya bayangan orang kayak gimana sih? Iya. Bisa jadi misalnya kita main suatu game nih, terus lihat username-nya misalnya kayak nama cewek nih. Kita punya bayangan, wah ini yang main ini kayak cewek gini nih. Iya. Bisa jadi om-om. Iya. Ya dia cuma pakai nama begitu kan, entah Iya. berbagai cara, entah untuk menggoda, untuk ngisengin orang, atau mungkin biar dapat keuntungan gitu, Iya, dibeliin iya, suatu iya. item tertentu misalnya. Nah, tanpa adanya muka yang real ini, kita jadi memproyeksikan apapun yang kita bayangkan. Jadi seorang tadi yang anak misalnya umurnya masih 13 tahun, dia ngobrol dengan orang yang usia 40-an, kan gak ada identitasnya. Iya. Dia bisa membayangkan, yang ngobrol sama aku nih umurnya gak beda jauh dariku. Mungkin sama-sama 13 atau 14. Itu cukup sering terjadi di luar negeri ya, di negara-negara barat, terutama US itu. Jadi mereka itu akan ngobrol, main game bareng, lalu diajak untuk ketemuan in real life. Disitulah bisa terjadi kekerasan seksual. Begitu. Nah, karena tadi mereka juga, si anak ini percayanya, oh ini seumuran aku. Iya kan, dulu juga kemarin tuh sempat banyak konten yang kayak ketemuan teman main game ini gitu. Terus ya ketemuannya sama bocil banget gitu. Yang menurut aku tuh kayak, ini nggak boleh, ini sesuatu yang salah gitu. Kayak nggak bisa, lu nggak boleh ketemuan sama anak kecil orang lain gitu. Tuh, bukan berarti nggak boleh untuk bermain bersama ya, silakan. Cuma tadi ketika ini melibatkan pertemuan dunia nyata, sebaiknya tadi orang tuanya juga tahu lah gitu, memberikan konsen buat itu. Iya benar. Karena ingat tuh, ketika kamu bertemu dengan orang yang jauh lebih muda, itu otomatis terbentuk imbalance of power. Betul. Otomatis terjadi seperti itu, dan kamu nggak bisa bilang ya salah dia sendiri mau ketemu sama saya gitu. Nggak bisa seperti bisa itu. gitu. Ya, jadi benar bahwa di dunia online malah lebih bahaya lagi. Nah, kita kalau misalnya ngomongin soal child grooming, tadi kan kita ngebahas juga soal tentang keterlibatan orang tua gitu. Tadi kan kamu bilang kayak harus kayak pelaku tuh biasanya ngebaikin orang tuanya juga. Dan kadang-kadang udah kebukti nih ini child grooming, terus kayak orang tua tuh ada juga yang ngebela gitu, kayak orang tua korban ya. Ada yang ngebela kayak nggak apa-apa kok, dia juga orang baik gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak, oh iya nggak masalah, ini kan waktu itu juga tante sama om bedanya 15 tahun gitu. Bedanya 12 tahun, gak apa-apa kok, gak ada apa-apa. Jadi kok kayak seakan-akan dibenarkan gitu. Perlakuan yang seperti ini padahal sesuatu yang salah gitu.
Ya, dan nanti kayaknya kita bisa bahas ini panjang banget soalnya ini keterlibatan orang tua. Betul. Nanti part 2 kali ya. Kembalikan seorang anak nggak punya kendali penuh, jadi orang tua mau nggak mau terlibat nih, gitu. Oke. Jadi tadi untuk pertanyaan adalah gimana kalau tadi orang tua jadi terlibat dalam hal ini? Iya. Bisa jadi orang tua memang menganggap ini orang baik. Ingat tadi, stepnya kan salah satunya adalah gaining trust, mendapatkan kepercayaan. Bagi kita, orang ini red flag loh. Lah bagi orang tuanya, enggak kok dia baik. Nggak salah juga dia berpikir seperti itu. Modal martabak. Nah, oke. Yang kita perlu ingatkan adalah begini, baik ini sampai kapan bertahannya, oke? Benar. Kalau kemarin kan kita bilang seandainya nih bahwa memang oke, dia mau untuk merawat dari muda, dia menunggu sampai masuk usia legal, terus dinikahi, terus ternyata hidup baik-baik saja. Who are we to judge? Iya. Tapi kenyataan kayaknya nggak ke arah situ ya. Iya. Kayak tadi kan ketika ini sudah berlanjut, siapa tahu ketertarikannya sudah menghilang, siklusnya berulang lagi. Betul. Akhirnya dipisahkan dan pelakunya ini bebas untuk mengulangnya lagi pola yang sama kepada orang lain, kepada keluarga lain. Yang jadi korban adalah si anak yang tadi sudah keburu menjadi korban ini. Itulah yang ditakutkan. Dan semua orang pasti akan ngakui kalau lagi jatuh cinta kan, iya aku janji bakal merawat kamu bla bla Aku akan bla menikahi gitu. kamu. Yes. Nah, Iya. janji itu kan dibuat pada saat honeymoon period. Iya, betul. Oke, makanya jadi peran orang tua memang di situ ada. Nah, kalau mengenai tentang dulu juga Om Tante begini, kita pernah bahas ya survivorship bias. Iya, itu pernah dibahas. Hanya sama kita. karena dulu ini aku bisa kok hidup bertahan dengan baik. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu kebetulan survivor. Tapi gimana dengan yang lain-lain yang nggak tidak? survive. Mereka nggak Betul. punya platform untuk ngomongin tentang itu. Nah, jadi tugas kita ya sebatas untuk memberikan ini awareness dulu aja. Plus konteks juga jadi perlu kan. Kalau bilang dulu juga Om Tante gitu, tahun berapa? Oke, Iya. kalau kita ngomong tentang misalnya seorang anak habis lulus SMP langsung kerja, dulu wajar kok. Karena mungkin dulu orang kan nggak ngejar pendidikan yang super-super tinggi banget, jadi lulus SMP udah langsung kerja aja. Di tahun misalnya 70-an, itu mungkin sesuatu yang wajar. Tapi Iya. kalau kita ngomong tahun 2026, tentu ada ekspektasi sosial. Dan kembali, ekspektasi sosial nggak sepenuhnya salah ya. Itu kan udah dirancang bagaimana supaya menjalani hidup dengan senyaman mungkin. Nah, jadi kita nggak bisa menyamakan konteks yang dulu dengan yang sekarang. Dulu berhasil, sekarang enggak. Perhatian kayak gimana sih yang bikin kayak red flag gitu? Nggak boleh gitu. Aduh, ini nggak bisa nih. Ini kayaknya udah red flag gitu. Oke, berarti bagi seorang yang tadi ya, pelaku Ya, yang pelaku. orang memperhatikan Ataupun kita nih kayak ngelihat, gitu. kita sebagai orang tua ngelihat kayak ini kayaknya Oke. bawain martabak mulu tiap ke rumah gitu. Oke, yang pasti gini, walaupun aku agak nggak enak ya ngomong, tapi hati-hati dengan orang yang too good to be true. Oh, Oke, normalnya tuh orang ada baiknya, ya ada error-errornya juga dalam batas tertentu. Tapi ketika tadi seorang yang tampil terlalu baik, bukan berarti kata negative thinking ya, tapi kan paling nggak, performatif. iya, alarmnya nyala gitu. Iya. Nah, lebih bagus kalau misalnya dia memang ada sedikit mungkin kesalahan dan dia mengakui itu, daripada dia menampilkan semuanya bagus-bagus aja gitu. Kedua, yang mulai lebih berbahaya adalah ketika sudah mulai ada, jangan bilang-bilang ya. Oke, seorang yang memanipulasi, mereka tuh suka testing. Main Yes, rahasia-rahasiaan. dia mungkin mulai dengan ngasih uang, nih ngasih uang. Nggak buat apa, nggak minta apa, cuma nih ngasih uang 100.000. Jangan bilang sama mama ya. Cuma ngetes doang, anak bakal bilang atau enggak. Ntar berikutnya lagi, yuk kita pegangan tangan atau apa, udah jangan bilang mama ya. Dia ngetes tuh. Dan ketika orang sudah masuk ke dalamnya, benar dia akan mengikuti, karena dia ini kan bertahap. Sampai suatu saat dia nggak tahu bahwa ini sudah melebihi, tapi tadi dia sudah punya konsep bahwa jangan bilang ke siapa-siapa. Makanya tadi ketika ada yang mulai ngomong, jangan bilang-bilang ya, hati-hati dengan itu. Kemungkinan pasti diminta dari kecil-kecil dulu. Itu sih menurutku yang bahaya adalah tadi ketika dia tampil performatif ya. Kedua, apabila tadi sudah mulai ada minta untuk rahasia-rahasia itu. Kayak perubahan apa sih yang harus kayak kita alert ketika anak atau orang sekitar kita tuh kayak ini kayaknya Oke. dia korban deh. Baik. Pertama adalah perubahan dalam mungkin perilaku yang paling kelihatan ya. Biasa sih kita menilai pikiran, perasaan, perilaku. Cuma kayak untuk pikiran susah untuk dilihat, perasaan apalagi, tapi perilaku ini yang lebih kelihatan. Lebih mengurung diri, lebih misalnya dia tampak pemarah, dia coba untuk biasanya bercerita sekarang jadi nggak bercerita, itu mulai warning sign dulu. Tapi nggak langsung kita menuduhkan, berarti cuma ada sinyal, oh ada yang berubah nih, titik. Nah dari situ mulai kita bisa coba untuk ajak ngomong, ajak bicara. Ini pun mesti hati-hati, karena kalau kita langsung misalnya mencecer ya dengan pertanyaan interogasi, nanti dalam pikiran dia, bener nih kata si kakak ini mamaku rese. Nah, disitulah kita juga perlu masuknya seperti pola yang dilakukan oleh child groomer ini. Gain trust. Iya. Dia kan jagonya di situ.
Oke, jadi kita ada perubahan itu dalam perilaku, kita coba untuk ajak ngomong menjadi seorang teman, dan nanti mungkin ketika ada cerita ya, ada misalnya dia menceritakan tentang begini-gini, gimana meresponnya, itu agak panjang, jadi part berikutnya aja deh ya. Oh iya, oke, boleh. Nah, kalau misalnya nih child grooming tuh yang korbannya, dia tuh sering banget ngerasa kayak malu, bersalah, atau kayak gak berani speak up Yes. gitu ya, karena takut dijudge sama orang-orang, dianggap bodoh, Betul. dianggap apa-apa gitu. Gimana sih cara mereka untuk biar kayak gaining gitu, untuk kayak Oke, tahu ini tuh something yang wrong gitu? baik. Cerita ke orang yang tepat. Hmm. Kebanyakan mereka mungkin tadi pernah bercerita ke temannya, tapi tadi respon temannya karena peduli. Gak boleh, kamu harus ninggalin orang itu. Mereka kan tuh bener nih kata orang ini kan bahwa teman-temanku itu gak peduli sama aku. Sedangkan kalau dia bercerita ke orang yang tepat yang mungkin mengerti gimana meresponnya, dia akan merasa lebih aman. Jadi itu yang diperlukan adalah dia untuk speak up, tetapi tadi mungkin perlu milih-milih. Salah satu yang memang diwaspadai adalah bercerita di sosial media itu akan menimbulkan respons yang banyak banget. Bisa jadi ada orang yang mendukung, nggak banyak juga yang akan menyalahkan. Selalu ada orang-orang seperti itu. Makanya pada seseorang yang menjadi korban ini, kita butuh suatu space di mana dia merasa aman. Itu kan sebenarnya ada LBH, untuk seperti itu ada rumah aman, untuk seperti itu. Cuma memang belum banyak yang mengetahui bahwa ada nih konsep-konsep seperti ini. Menarik. Aku jadi kepikiran untuk kayak solusi-solusi apa yang bisa kita berikan ke para korban ataupun keluarga atau mungkin pelaku ya, biar tobat. Kita masuk aja kali ya ke sesi Semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Masih diputar. Oke, jadi solusinya kasih dong 3 potong semangka untuk Satu-satu apa sih? dia Ya, masing-masing satu-satu, untuk ya. pelaku, untuk Pelaku tobat, coy, tobat. Kata gue mah tobat. Oke. Oke, pertama ya, untuk pelaku deh, biar gampang ya. Lihatlah apa yang terjadi. Kamu nggak akan bisa selamanya sembunyi. Lu dibully se-Indonesia mau lu. Yes. Oke. Ada beberapa orang juga, aku mungkin ya bisa menceritakan, ada beberapa orang yang mereka itu ada ketertarikan kepada yang lebih muda, tadi pedofilia, ada datang konsultasi. Justru mereka khawatir dengan itu. Aku respect dengan kondisi gini, karena tadi kan dia ada awareness bahwa ini nggak bener nih. Justru dia konsultasi karena dia takut suatu saat dia akan jadi bermasalah dengan itu. Iya. Nah, makanya kan kita bilang kalau dalam seperti itu, yang perlu ditangani adalah perilaku supaya itu tidak menjadi pelanggaran di kemudian Iya. hari. Nah, sama aku juga berharap nih pada pelaku ini ya, walaupun agak sulit, ini mirip-mirip kayak orang NPD, nggak akan merasa dirinya salah. Dia akan selalu bilang, enggak kok, aku peduli sama dia. Salah tuh. Oh, jangan dipelintir. Jangan dipelintir. Itu kan pola pikirnya. Belum lagi berlindung di balik kalimat-kalimat yang mengaburkan masalah etis. Dia dewasa kok untuk seumurnya. Ini sama-sama konsen kok. Itu cara untuk mengaburkan masalah etika tersebut. Gitu. Nah, jadi agak sulit. Tapi kalau misalnya dia mulai mempertimbangkan, ini nggak bisa gini, seterusnya dia mau untuk mengolah kenapa ya aku ada ketertarikan dengan usia lebih muda, bisa kok untuk didiskusikan. Oke, aku nggak ngomong diobati, didiskusikan dulu aja. Oke, supaya nggak bermasalah hukum. Oke. Kedua, untuk seorang yang sudah menjadi korban atau pernah menjadi korban, kamu nggak sendirian, kamu aman, kamu butuh untuk cari tempat aman dulu. Bercerita akan ngebantu, tapi mungkin nggak cerita secara umum, karena tadi respons dari masyarakat, netizen akan berbeda-beda. Ceritalah ke tempat yang aman. Paling gampang adalah profesional kesehatan mental. Oke? Atau kalau misalnya kamu mengetahui ada teman yang pernah mengalami yang sama, boleh kamu diskusi juga, bukan sesama korban cerita, tapi untuk tadi menguatkan bahwa ada nih, gitu. Banyak kan gerakan-gerakan Me Too gitu, setelah ada kasus ini, yang lain mulai speak up, bagus juga. Ketiga adalah untuk keluarga, selain orang tua atau teman atau bahkan kita mengenal ada seseorang yang menjadi korban gitu, kita coba untuk dekati si korban ini. Tapi tadi hati-hati, dekatilah sebagai teman, jangan dekati sebagai seorang yang mau menyelamatkan. Kenapa? Dalam mata kamu menyelamatkan. Bagi mata dia, kamu kayak mau menculik dia. Iya, betul. Jadi dekati dengan cinta kasih. Dekati dengan kebaikan. Mungkin usaha kita menyelamatkan itu nggak hari ini berhasilnya, mungkin akan berhasil beberapa hari atau bulan atau beberapa tahun kemudian, tapi memang tadi butuh untuk kesabaran tersebut. Ya, gitu. Itu kira-kira potongan semangka untuk masing-masing itu. Keren. Gimana teman-teman? Udah mulai mengerti belum tentang yang namanya child grooming, perbedaannya dengan pedofilia? Dan kayak untuk para pelaku nih, going to therapy is a better choice ya dibanding kayak mempertahankan pola pikir seperti itu ya. Jadi buat kalian yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada kayak masih belum menjawab pembahasan kali ini, kalian bisa langsung tanyain aja di kolom komentar atau kita diskusi bareng aja, atau yang langsung bisa tanyain juga di link yang ada di description box below gitu. Kalau misalnya
kalian kayak bingung kayak ini yang di link ini dijawabnya kapan sih, di video selanjutnya biasanya kalau misalnya banyak terkumpul kita biasanya bahas di sesi rambutan kayak gitu. Nah untuk biar kalian gak kelewat mama pembahasannya, kalian bisa langsung aja subscribe di Pod Ruang Tunggu ini dan nyalain juga notifikasinya. Kalian juga bisa follow juga Instagram Ruang Tunggu di @podruangtunggu dan Instagramnya Dr. Andreas di @der_Draymond dan Instagramnya aku di @littlesora. Oke, see you di next Ruang Tunggu. Kita bakal bahas part 2-nya tentang peran orang tua. Oke. Oke. Ingat, setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye-bye.